Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian Kismis pada hari ini, hari Selasa 15 Juni 2021. Dan pada pekan ini, pekan Kismis pekan ketiga, insya Allah akan membahas sirah dari salah satu tabi'in yang agung, yaitu tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib. Nah, insya Allah yang akan memberikan pemateri pada sore kali ini adalah Ustaz Sulaiman Rashid, hafidahullah. Dan seperti biasa nanti di akhir, insya Allah akan ada sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya kepada Ustadz. Dan sebelum kita mulai, kami ingatkan kembali untuk jamaah cemiyah, untuk jamaah Kismis cemiyah, agar menulis absen dalam kolom chat. Bagi mahasiswa FKUI bisa menuliskan NIM serta nama, dan bila dari luar FKUI bisa menuliskan nama saja. Dan insya Allah nanti ada 2 door prize bagi penanya yang beruntung, dan dia mendapat pesan dari panitia, nanti silahkan dibalas. Mungkin sekian dari kami, agar tidak memperpanjang waktu, kesempatan kami berikan kepada Ustadz. Falyatafaddal mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ikhwah fillah wa tifillah, azzalallahu wa iyyakum jami'an. Di sore hari ini kita akan belajar dari kisah seorang tabi'in yang agung, yaitu Sa'id ibnu Musayyib. Sa'id ibnu Musayyib. Baik, cara penyebutan nama beliau. Ada yang mengatakan namanya adalah Sa'id bin Musayyib. Ini kalau orang-orang Madinah, ya, orang Madinah mengenal beliau dengan Sa'id bin Musayyib. Jadi dibaca Musayyib. Sementara orang-orang Kufah, Irak dan sekitarnya, ya, manggilnya itu Sa'id bin Musayyab. Jadi rekan-rekan tidak usah bingung, ya, kalau nanti baca di buku Sa'id bin Musayyib. Sementara mungkin dengar di kajian video Ustadz yang lain Sa'id bin Musayyab. Ini yang dimaksud orang yang sama. Namun karena Sa'id bin Musayyib ini adalah orang Madinah, dan orang Madinah menyebutnya dengan Musayyib, maka kami sendiri lebih familiar dengan sebutan Musayyib. Ya. Baik, itu dari sisi apa? Penamaannya. Lalu dari sisi nasabnya. Dari sisi nasabnya. Sa'id ibnu Musayyib, nama lengkapnya, ya, yaitu Sa'id bin Musayyib bin Huzn. Sa'id bin Musayyib bin Huzn. Dari kabilah Bani Makhzum Al-Quraisy. Ya, dari kabilah Bani Makhzum Al-Quraisy. Berarti Sa'id bin Musayyib ini dari kalangan bangsawan. Ya, dari kalangan bangsawan. Ya, karena dia dari tengah-tengah kabilah apa? Bani Makhzum. Bani Makhzum ini bersaing dengan Bani Hashim.
Ya, kalau Bani Hashim adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Bani Makhzum adalah keluarganya Khalid bin Walid. Ya, Abu Jahal ini Bani Makhzum. Dan sebagaimana telah diceritakan para ahli sejarah, perkataan Abu Jahal yang sangat terkenal, ya, Bani Makhzum dengan Bani Hashim itu seperti tali kekang kuda, ya, selalu berlomba-lomba. Nah, satu kali, ya, sang kakek, yaitu Hazan atau Huzn, itu berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Nabi, kalau bertemu dengan seseorang yang baru pertama kali beliau lihat, ya, beliau akan bertanya namanya. Ya, beliau akan bertanya namanya. Dan ini salah satu etika atau adab. Ya, etika atau adab Islami, berkenalan ya dengan orang yang pertama kali kita jumpai, ya, pertama kali kita jumpa dengannya, maka pertanyaan yang elok, ya, yang pertama kali kita tanyakan adalah nama. Ya, dalam rangka untuk mengakrabkan diri. Namanya siapa? Baru bertanya yang lain. Dan tidak elok ya kalau baru kenal, ya, bertanya dengan usia berapa, ya, atau kemudian bertanya pekerjaannya apa, ya. Pertanyaan yang paling santun ini juga kayaknya adat sepakat ya, adat di banyak belahan dunia. Kalau bertanya yang santun itu adalah bertanya siapa namanya. Dan ini untuk apa namanya, menjalin kedekatan emosional. Jika sudah tahu nama, enak menyapanya. Maka sang kakek dari Sa'id ini ya, yang bernama Huzn, berkata, Ana Huzn Al-Makhzumi. Ketika Nabi tanya, Mas muka, siapa namamu? Dia kata, Ana Huzn min Bani Makhzum. Ya, saya Huzn dari Bani Makhzum. Maka Nabi berkata, La, walakin Sahal. Ya, Nabi katakan tidak. Justru kamu adalah Sahal. Jadi Nabi, ya, kalau bertemu dengan orang baru, lalu bertanya namanya, lalu namanya enggak sesuai dengan nama-nama Islami, hari itu juga, saat itu juga Nabi ganti namanya. Ya, karena huzn itu artinya apa? Kesempitan. Ya, kesulitan. Kesukaran. Kesedihan. Itulah arti huzn. Maka Nabi katakan, la, walakin sahal. Tidak, nama kamu mulai hari ini bukan lagi huzn. Nama kamu mulai hari ini adalah sahal. Kebahagiaan. Maka kemudian, huzn ini, yang baru masuk Islam, yang baru bertemu dengan Nabi, namanya diganti langsung oleh Nabi, dia nggak terima. Kata dia apa? Tidak, wahai Nabi. Ini adalah nama pemberian kakek saya dulu. Nama pemberian orang tua saya dulu. Dan untuk menghormati mereka, saya tidak akan mengganti nama saya ini. Nabi katakan, ya terserah kamu. Terserah kamu. Resiko ditanggung sendiri. Maka selang beberapa waktu kemudian, ya, si Huzn ini ditimpa beragam kesulitan. Ya, perdagangannya yang macet, nggak lancar, ya, sakit-sakitan, keadaan jiwanya yang sempit, ya, ruwet semua urusan. Baru dia tahu. Maka dia mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, saya mulai hari ini nama saya adalah Sahal. Kata Nabi, loh kenapa sekarang kau mau ganti nama? Dia cerita, saya begini, begitu. Ini pentingnya apa? Nama. Jadi sangat tidak benar kalau ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Di dalam Islam, nama itu penting. Ya, karena nanti di hari kiamat kita akan dipanggil dengan nama kita. Maka berilah keturunan itu dengan nama-nama yang baik. Dan bukan kali ini saja Nabi mengganti nama seorang sahabat. Dari sini kita bisa ambil fikih bahwasanya dibolehkan, ya, atau dianjurkan seseorang itu apabila dia sudah tahu ilmunya,
untuk mengganti namanya dengan nama-nama yang baik. Kalau nama sebelumnya nama yang tidak baik. Ya. Semisal namanya dia adalah Brahma, ya, Shiva, Wisnu. Ini kan nama-nama berhalanya orang-orang kafir, ya. Maka kalau tidak mempersulit, artinya bisa dilakukan perubahan, ya, dan tidak menimbulkan mudarat, maka alangkah baiknya namanya diubah. Ya, tapi kalau ternyata kalau ubah nama, ya, nanti ijazahnya gimana, ya, macam-macam gimana, surat-surat bagaimana. Nah, ini apabila sangat-sangat mempersulit, ya jangan. Ya, tapi kalau bisa, ya bisa dipermudah urusannya, silahkan ganti nama. Toh kalaupun sulit, nggak usah ganti nama, tapi usahakan panggilan aja, kan panggilan yang nama itu. Misalnya nama lengkapnya Syahdewa, apa namanya? Siapa namanya? Misalnya Syahdewa Joko Sahdewa, misalnya. Nah, selama ini biasa dipanggil dengan Dewa, Dewa, Dewa. Nah, maka jangan panggil itu lagi, panggil nama depannya, Joko. Ya, jadi dipanggil nama lainnya dari bahagian nama dia. Kalau dia sulit untuk mengganti namanya. Nah, itu terkait dengan apa namanya kakeknya, ya. Baik, berikutnya Sa'id ibn Musayyib ini lahir, ya, 2 tahun setelah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Beliau lahir 2 tahun setelah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Tepatnya pada tahun 15 Hijriah. Nah, semenjak kecil sudah kelihatan, keunggulan seorang bocah yang bernama Sa'id bin Musayyib. Ya, dia mewarisi DNA kakek dan ayahnya untuk belajar agama. Sehingga ayahnya Musayyib begitu melihat keunggulan anaknya dalam hafalan, dalam memahami dalil, logika, maka sang ayah memfokuskan pendidikan anaknya kepada pendidikan agama, pada Al-Quran sejak kecil. Nah, inilah menunjukkan apa? Kecerdasan seorang ayah, seorang orang tua. Ini sekaligus apa namanya? Nasihat bagi Anda nanti kelak di masa mendatang menjadi orang tua. Ya. Dan ini sebenarnya diterapkan di negara-negara barat, terutama di Finlandia, Singapura, Indonesia aja, terutama kita aja orang Islam aja yang malah nggak pakai sistem pendidikan ini. Sistem pendidikan apa yang dimaksud? Yaitu berfokus kepada satu bidang. Yang mana bidang tersebut nampak bakat anak ini, nampak minatnya, berpotensi dari bidang tersebut. Nggak kemudian mempelajari semua pelajaran. Ya. Sang ayah melihat Sa'id ini unggul dalam hafalan. Mengetahui hal tersebut, maka dimasukkanlah dia ke madrasah-madrasah para sahabat yang masih hidup waktu itu. Terutama Umar bin Khattab. Bahkan Sa'id berkata, ya, fikihnya Umar semuanya ada pada diri. Jadi, ilmu fikihnya Umar bin Khattab semuanya itu dikumpulkan oleh Sa'id bin Musayyib lewat hafalannya, luar biasa. Nah, maka dari itu, ya, Anda sebagai orang tua nanti di masa mendatang, jangan paksa anak Anda untuk bisa di semua bidang pelajaran. Ya. Kalau misalnya sekolahnya yang memang banyak pelajarannya, misal, maka cukup Anda katakan,
pelajaran-pelajaran yang dia tidak menguasai atau dia tidak berminat, ya cukup dia ambil nilai yang sekedarnya saja. Istilahnya ya sekedar wis mending lah ya, wis cukup. Gak usah unggul banget. Adapun bidang yang memang dia menguasai, ya unggul di bidang tersebut, maka digenjot. Ya dimotivasi. Semangati. Saya kasih ini yang sering saya kasih contoh ketika mengisi seminar pendidikan anak. Ada kereta lewat. Ini yang sering saya sampaikan ketika mengisi seminar pendidikan anak. Saya kasih perumpamaan. Apa itu perumpamaannya? Sebentar lagi udah ada hani ya, hidup kurban. Lalu Anda ditugaskan sebagai tukang potong. Tukang sembelih. Diberikan kepada Anda satu buah pisau yang tajam, tinggal dioles sedikit lah. Dipoles sedikit, sangat-sangat tajam nantinya. Dan yang kedua adalah pisau yang berkarat. Tumpul, mata pisaunya banyak yang sompel dan patah. Kira-kira, kalau Anda dikasih pilihan seperti itu, dan Anda bertugas untuk menyembelih hewan, pisau yang mana yang Anda gunakan? Saya yakin, yang Anda gunakan adalah pisau yang memang dari sonanya sudah tajam, tinggal dipoles sedikit lagi. Itu akan memudahkan Anda untuk menyembelih hewan tersebut. Dah, sama dengan pendidikan anak. Masalahnya, banyak orang tua yang salah. Makanya jadi masalah. Salah itu kan masalah. Nah itu. Gara-gara salah, akhirnya jadi masalah. Ketika didapati anaknya, nilai matematikanya jeblok, fisikanya jeblok, ya. Bahasa Indonesianya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Kebanyakan orang tua, demi memperbagus nilai sekolah anaknya, si anak akan dikursuskan apa? Matematika. Betul itu. Ya kan kebanyakan terjadi kan begitu. Dikursuskan matematika, dikursuskan fisika. Sementara bagian yang dia unggul, bahasa Inggris, bahasa Indonesia tadi, nggak dikursuskan. Karena menganggap orang tuanya gini, dia kan sudah pintar, ngapain lagi dikursuskan? Yang dia kurang pintar itu fisika sama matematika. Nah, ini yang dikursuskan. Itu yang terjadi sebagian besar orang tua. Kalau saya katakan itu yang salah. Kenapa? Ini berarti orang tua hendak menyembelih hewan dengan pisau yang berkarat. Coba ubah pola pikir orang tua tadi. Nah, oke lah, kamu nggak berbakat di bidang matematika atau fisika. Bapak nggak nuntut tinggi-tinggi. Sekedar, ya nilai sekedar lulus tok lah. Nilai minimal lulus itu piro toh? Misalnya kata si anak 6. Ya sudah. 6. Si kata enggak 5,5 ya. Ya sudah. Nggak apa-apa 5,5. Kamu senangnya di bidang apa? Bakatnya di bidang apa? Saya senangnya bahasa Inggris, Pak. Oke. Kamu mau ikut lomba debat bahasa Inggris? Mau. Pidato bahasa Inggris? Mau. Papa kursuskan. Tapi kamu harus jadi yang unggul. Maka si anak akan merasa bahagia. Dia tidak ditekan pada bidang-bidang pelajaran yang dia tidak berbakat dan tidak punya minat. Sehingga si anak tadi bebas belajar. Dalam arti menyesuaikan dengan jalur bakatnya. Contoh yang lain, analogi yang lain adalah ketika Anda melewati mau ke suatu tujuan A. Yang satu jalannya sudah mulus, yang satu jalannya banyak batu-batu, lubang-lubang. Saya yakin Anda akan lewat yang mana? Yang mulus. Sama dengan bakat. Jangan paksakan anak memahami dan menguasai semua bidang. Bahkan kita sebagai anak saat ini, tentu kita nggak akan suka. Wallahu alam ya, apakah Anda yang masuk kedokteran ini karena orang tua atau karena kemauan sendiri? Ya. Finlandia kenapa sistem pendidikannya yang paling bagus di sana? Jawabannya salah satunya apa? Salah satunya adalah di sana penjurusan anak cepat. Kalau kita SMA kelas 3 lagi baru penjurusan kan? Jadi kelas 1, kelas 2 masih juga belajar geografi, masih juga belajar sosiologi, masih juga belajar akuntansi walah. Kenapa nggak dari awal? Apalagi di masa mendatang, ya di masa mendatang dunia pekerjaan membutuhkan orang-orang yang menguasai satu bidang dan dia master di bidang itu. Bukan yang mengetahui beberapa bidang tapi nanggung ilmunya.
Coba lihat, misalnya Anda kedokteran. Ada setelah Anda lulus jadi dokter, esket, ada jenjang berikutnya. Ngambil apa? Spesialis kan? Setelah Anda ngambil spesialis, ada lagi ngambil apa? Sub spesialis. Dan orang-orang yang sampai kepada titik sub spesialis, nilai dia akan mahal. Nilai dia akan mahal. Kenapa? Dia menguasai bidang tersebut dengan penguasaan yang luar biasa. Masalahnya sistem pendidikan kita belum kayak gitu. Oke, saya pengen uang. Anda nanti di masa mendatang kalau jadi menteri pendidikan, diubah nih semua kurikulum kita, diubah. Kurikulum jelek, kurikulum busuk sekolah di pendidikan kita ini diubah semua. Ya, diganti. Penjurusan semenjak apa? Semenjak usia SMP itu penjurusan. Jadi si anak nggak perlu mempelajari banyak bidang, pecah kepala, pecah otak. Ini pelajaran penting ya dari bagaimana ayah Said ya melihat potensi anaknya, kekuatan menghafal. Kesalahan yang lain daripada orang tua adalah yaitu curang kepada Allah, kepada dirinya sendiri dan kepada anak. Seperti apa bentuknya? Bentuknya adalah ketika dia dapati anaknya pinter, hafalan kuat. Ya, wah ini nih cocok jadi dokter ini. Tapi begitu anaknya nakal, bandel, nggak bisa diatur. Nah, ini masukkan pesantren. Inilah para orang tua yang curang kepada Allah, curang kepada dirinya, curang kepada anaknya. Giliran anaknya pinter, ya banyak hafalan, kuat hafalan, masukkan ke kedokteran. Giliran anaknya nakal, bandel, ya masukkan ke pondok pesantren. Subhanallah, dia kira pondok pesantren itu pusat rehabilitasi nasional apa? Ya. Jarang sekali orang tua yang anakku mendengarkan Al-Quran 30 selama seminggu ini kok sudah hafal 5 surat panjang lagi. Ama itu sudah hafal, abah wah ini nih. Di masa mendatang harus jadi penerusnya Imam Syafi'i. Kenapa tidak ada yang sedikit sekali yang cara berpikirnya itu akhirat? Jadi ini pertimbangan. Ya. Kita sering koar-koar seimbang dunia akhirat, tapi nyata-nyatanya tapi kembali lagi tadi, anak tadi berbakat nggak ya? Bukan hanya hafal, anak tadi berbakat nggak, kelihatan nggak bakatnya untuk jadi seorang ulama, ya? Atau memang hafal tapi menghafalnya mungkin bukan Al-Quran, menghafalnya misalnya sains. Oke, ini anak mungkin berbakat di bidang kimia, ya, tetap ya ada penjurusan-penjurusan. Namun ghirah semangat agama ini kadang kita kalah, ya lebih menyemangati untuk urusan ilmu dunia. Ada kereta sebentar ya, biar nggak berisik. Oke, nah kita lanjutkan ya. Nah, Sa'id bin Musayyib adalah termasuk satu di antara 7 pendekar fuqaha di kota Madinah. Ya, Sa'id bin Musayyib termasuk satu di antara 7 ahli fikih kota Madinah yang paling disegani. Bahkan beliau adalah pemimpinnya. Beliau adalah pemimpinnya. Di antara bukti bagaimana fakihnya, alimnya Sa'id bin Musayyib adalah ketika beliau memilih istri. Ini pelajaran penting lagi nih. Ya kalau tadi parenting, sekarang pernikahan. Ketika Sa'id bin Musayyib telah dewasa, tiba waktunya dia untuk meminang seorang wanita untuk jadikan istri. Banyak para orang tua yang menghantarkan putri mereka kepada Sa'id bin Musayyib untuk jadikan sebagai istri.
Ya, istri seorang tabi'in agung, seorang faqih, seorang alim, ganteng. Tapi satu pun tidak ada yang terima oleh Sa'id. Tolak semuanya. Ini balik ya. Biasanya kan laki-laki yang lamar, perempuannya yang nolak ya kan. Ini keluarga-keluarga perempuan ya menawarkan dirinya kepada Sa'id, tapi Sa'id tolak-tolak semua. Lalu dia pun mendekati seorang sahabat yang agung yang bernama Abu Hurairah. Yang bernama Abu Hurairah. Iya. Apa tujuan Sa'id mendekati Abu Hurairah? Jawabannya jelas, untuk mengambil ilmu hadis. Karena Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang merupakan rawi, kolektor hadis paling banyak. Akan tetapi Sa'id merasa masih kurang. Kedekatan kami ini masih kurang. Rasa haus dia untuk mengambil semua hadis-hadis Nabi yang ada pada Abu Hurairah itu belum tercukup. Di saat bersamaan, Abu Hurairah punya anak perempuan. Punya anak perempuan. Maka muncul ide cemerlang di kepalanya, Sa'id bin Musayyib. Apa yang dilakukan? Dia lamar putrinya Abu Hurairah. Tujuannya apa? Kalau putrinya udah dapat, maka bisa dekat dengan Abu Hurairah. Karena hubungannya sudah mantu dan mertua. Tujuannya berikutnya apa? Kalau sudah dekat dengan Abu Hurairah, enak belajar, gampang, nggak perlu jauh-jauh. Luar biasa. Beginilah kalau orang kecintaan kepada ilmu berada di titik puncak. Dan karena niatnya tersebut, Sa'id bin Musayyib mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa yang dia cari, dia dapatkan. Nah, ini sesuai dengan pepatah Arab ya. Apa yang kau cari, pasti kau dapatkan. Meskipun di tempat yang menurut orang nggak mungkin kau dapatkan. Saya ulangi, ya. Apa yang kau cari di satu tempat, mesti engkau akan dapatkan. Yang kau akan dapatkan, apa yang kau cari, engkau akan temukan di tempat tersebut. Meski menurut sebagian orang, tak pantas kau temukan itu, tak cocok kau temukan itu. Contoh, seorang laki-laki yang dia ke Timur Tengah, tapi yang dia cari adalah misalnya ke Timur Tengah yang bagian Timur Tengah yang kafir-kafir ya, yang banyak orang kafir dan Nasraninya, liberalnya, ke Dubai misalnya, ya beberapa sekte-sektenya banyak di sana, di Uni Emirat Arab misalnya. Yang dia cari bukan syekh alimnya, bukan. Yang dia cari misalnya wanita-wanitanya. Maka dia akan temui itu. Sebaliknya seseorang yang kemungkinan di masa mendatang dia ditugaskan untuk kuliah ke Jepang misalnya. Yang dia cari majelis-majelis ilmu di tengah-tengah negeri kaum ateis. Ya. Maka dia akan temukan itu meskipun berada di negeri kafir. Sebaliknya, orang yang memang mencarinya tujuannya syahwat, meskipun dia di negeri yang mayoritas muslim, dia akan temukan itu. Makanya kalau Anda menemukan kejelekan-kejelekan, bisa jadi memang itu yang Anda cari. Misalnya di kampus UI, di kampus Islam, tapi kalau saya temui begini-begini, ya bisa jadi itu yang kau cari. Nah, Sa'id bin Musayyib, yang dia cari apa? Hadis. Maka dia menikahi putrinya Abu Hurairah. Dia temukan nggak itu? Dia temukan. Maka jadilah Sa'id bin Musayyib termasuk tabi'in yang selain fikihnya luar biasa, hafalan hadisnya juga sangat banyak. Bahkan ya para ahli hadis yang mengatakan seluruh riwayat yang didapatkan dari Sa'id semuanya sahih. Jadi jalur riwayat Sa'id ya hanya kalah dari jalur riwayat hadis Anas bin Malik. Ini pernikahan dia. Dan
sang mertua yaitu Abu Hurairah pernah berkata kepada Sa'id, As'alullah ayajma'u baini wa bainaka fis sawqil jannah. Katanya sang mertua, yaitu Abu Hurairah. Aku berdoa kepada Allah agar mengumpulkan kita, yaitu aku dan dirimu, kelak nanti di surga, kelak Allah kumpulkan kita nanti di pasar-pasar surga. Kemudian keunggulan Sa'id bin Musayyib. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau I'lam Al-Muwaqqi'in berkata, qala Ja'far ibn Rabi'ah. Ja'far bin Rabi'ah berkata, qultu li Iraki bin Malik. Aku bertanya kepada Al-Iraki Ibnu Malik. Man afqahu ahlil Madinah? Man afqahu ahlil Madinah? Siapa penduduk Madinah yang paling faqih, yang paling alim, yang paling cerdas, yang paling berilmu? Maka Al-Iraki bin Malik berkata, Ama afqahuhum fuqaha wa a'lamuhum biqiyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qiyada Abi Bakrin wa qiyada wa qidaya Umar wa qidaya Utsman. Adapun orang yang paling faham tentang keputusan-keputusan Rasulullah SAW, yang paling faham tentang keputusan-keputusannya Abu Bakar, yang paling faham tentang keputusan-keputusannya Umar, yang paling faham tentang keputusan-keputusannya Utsman, wa alamuhum bima madha alaihin nas, dan yang paling faham tentang kondisi umat manusia adalah Sa'id ibn al-Musayyib, yaitu Sa'id bin Musayyib. Jadi rekomendasi dari salah seorang ulama ya tentang apa? Keunggulan ilmu dari Sa'id ibn Musayyib. Dikisahkan bahwasanya suatu kali Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan, ya, beliau berhasrat untuk menunaikan haji ke Baitullah. Maka tibalah di bulan Zulqa'dah, ya, beliau berangkat menuju bumi Hijaz beserta tokoh-tokoh istana, pejabat-pejabat kerajaan, pasukan dan keluarga inti beliau. Bertolak dari Damaskus menuju Madinah. Sampailah rombongan tersebut di kota Madinah. Kalau kemudian khalifah menegakkan salat di Raudah. Selesai salat, beliau melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Ya, pemandangan yang begitu menakjubkan di sekeliling kota Madinah. Apa itu? Apakah karena banyaknya tanaman andomium, apa jadi tanaman yang sedang viral sekarang ini? Tanaman lidah mertua. Bukan itu yang bikin takjub. Yang bikin takjub di Masjid Nabawi selesai salat wajib adalah banyaknya halaqah majlis ilmu. Ada halaqahnya Urwah bin Zubair, ada halaqahnya Abdullah bin Utbah, ada halaqahnya Sa'id bin Musayyib, dan yang lain-lain. Beliau takjub. Hingga satu hari, ya, Amirul Mukminin Abdullah bin Marwan terbangun dari istirahat siangnya di Masjid Nabawi, dekat Masjid Nabawi. Kemudian beliau memanggil pengawalnya, itu Maisarah. Maisarah itu nama laki-laki, ya. Maisarah itu nama laki-laki. Tapi kalau Sarah ini perempuan. Tapi kalau Maisarah ini laki-laki. Pengawal pribadi yang bernama Maisarah dipanggil oleh Maisarah, sini dulu. Pergilah ke Masjid Nabawi. Lalu undanglah salah satu ulama di sana untuk memberikan peringatan, nasihat dan ilmu kepada kita di sini.
Ini karena perintah dari sang raja, pemimpin kaum muslimin sedunia waktu itu, Maisarah tergesa-gesa langsung keluar. Siap, gitu ya. Tibalah dia Masjid Nabawi. Dilihat halaqah-halaqah tadi. Banyak para ulama yang begitu berwibawa di depan murid-murid. Lalu tampaklah oleh Maisarah sebuah majelis ilmu yang pemateri kajiannya itu seorang yang sudah sangat tua. Putih rambutnya, putih janggutnya. Dan yang belajar kepada orang tersebut adalah para ulama. Jadi ulama-ulama belajar kepada jagoan yang ulama. Tapi Maisarah tidak tahu ini siapa orang. Maka Maisarah kemudian nunjuk dari jauh. Ya, nunjuk begini. Nah, manggil gitu, nunjuk. Tapi kakek tua ini nggak peduli. Dia teruskan majelis. Karena Maisarah merasa tidak dianggap panggilannya tadi, dia mendekat, semakin mendekat. Lalu berbisik dengan pelan kepada kakek ini, "Kek, ikut saya." Si kakek ini bilang, "Stay quiet, diam dulu, saya belum selesai." Nah, begitu selesai beliau menjelaskan satu hadis, baru beliau mengarah kepada Maisarah. Saya berkata, "Kenapa engkau menunjuk saya dari tadi?" Maisarah berkata, "Benar, karena saya ada keperluan." "Keperluan apa?" "Saya adalah utusannya Khalifah Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Yang mana beliau baru saja terbangun dari tidur siang. Dan beliau berkata kepadaku untuk menjemput salah satu ulama di masjid ini agar datang ke tendanya, ke markasnya, untuk memberikan nasihat dan ilmu. Untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kakek tua ini berkata, "Kalau itu yang kau cari, berarti bukan aku orangnya." Ini merendah luar biasa, tawadhu ya. Nah, jadi Maisarah tadi berkata apa? "Paduka Tuan Raja meminta untuk dibawakan seorang ulama yang paling fakih di sini. Dan aku lihat kayaknya engkaulah orangnya." Kata kakek tua ini, itu Sa'id bin Musayyib, "Kalau itu yang kau cari, salah besar. Bukan aku orang ini." Mungkin berbeda sama kita ya. Kalau ada keluarga pasien gitu ya, nanti ya datang utusannya kepada rumah sakit, "Tolong bawakan kepada saya dokter yang paling jago di sini." Lalu petugas rumah sakit bilang, "Oh, ini dokternya, Dokter Juki. Dokter Juki, Anda adalah dokter paling keren di sini, paling bagus, paling pintar. Ayo ikut saya." "Oh, jelas. Nah, saya yang paling." Nah, makanya ilmunya para ulama itu berkah. Kenapa? Karena mereka menjauhi popularitas. Meskipun akhirnya mereka dikenal, itu sudah sunnatullah ya. Sudah sunnatullah. Seseorang yang menjauhi popularitas dengan keilmuan, Allah akan membuat dia terkenal. Dia mendapatkan ilmu, sekaligus keberkahan ilmu. Sebaliknya, seorang yang berilmu, lalu yang dia cari dari ilmunya adalah ketenaran, follower, agar diundang kemana-mana setiap hari, full jadwal. Ya, agar punya fans garis keras. Agar setiap kesalahan dia dibela oleh para followernya. Dia merasa jumawa dengan jumlah orang-orang yang mendengarkan kajiannya. Maka yang didapatkan adalah apa yang dia cita-citakan. Adapun keberkahan ilmu, dia tidak dapat. Keberkahan ilmu, dia tidak dapat. Lalu Maisarah berkata, "Akan tetapi, menurutku engkau lah orang paling alim di sini, dan Paduka menyuruh diriku agar membawa satu ulama dari sini ke tenda beliau." Nah, maka Sa'id berkata, "Barang siapa yang menghendaki sesuatu, harusnya dialah yang datang." Ya, barang siapa yang menghendaki sesuatu, yang berhajat kepada sesuatu, yang membutuhkan sesuatu, harusnya dia yang datang, bukan nyuruh orang yang datang ke tempat dia. Dan ilmu itu didatangi, bukan mendatangi, katanya Sa'id bin Musayyib. Masya Allah, ini padahal utusan siapa? Utusannya raja, utusannya pemimpin yang paling tinggi di waktu itu. Kita gimana coba? Kamu dipanggil, "Oh ya siap." Jadi beda, wibawa ulama zaman dulu dengan zaman sekarang tuh beda.
Makanya Imam Malik di zaman berikutnya Imam Malik nih yang mencontoh Sa'id bin Musayyib karena Imam Malik berguru kepada Sa'id. Ya, dibawa surat dari gubernur Madinah. Isi suratnya untuk menjaga dan mengajari Syafi'i kecil. Apa yang dilakukan Imam Malik? Disobek-sobek itu suratnya. Surat rekomendasi dari gubernur Madinah dirobek-robek, dicampakkan. Maka waktu itu pengawal-pengawal kerajaan itu kencing di celana mereka, ketakutan dengan wibawanya Imam Malik. Jadi pelajaran bagi kita. Ya, pelajaran bagi kita para penuntut ilmu, seharusnya kita yang datang. Ya, di mana majelis dibuka oleh seorang berilmu, itu kita yang datang. Adabnya seperti itu. Bukan setiap kelompok bikin majelis ilmu, setiap kelompok bikin bikin likok, bikin majelis ilmu kecil-kecilan. Lalu Ustaz, kami punya majelis ini, tolong datang Ustaz. Gimana mau berkah ilmunya? Udah sibuk ngundang, ketika acara berlangsung dia sibuk lagi di panitia, sibuk dokumentasi, sibuk konsumsi. Jadi yang dapat ilmu malah peserta, dia nggak dapat. Lebih buruk lagi apa? Sibuk pula dengan foto bareng sama Ustaz. Wah, sudah merasa pula dia selevel ilmunya. Ini musibah. Musibah bagi para penuntut ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu itu tugasnya belajar, bukan membentuk majelis-majelis taklim kecil-kecilan dulu, bukan. Kecuali sangat jauh jaraknya. Tapi kalau dekat-dekat jaraknya cuma 5 km, radius 5 km, 7 km, datangi itu sumber ilmu, datangi. Raih keberkahan ilmu, bukan semata-mata raih ilmunya, tapi raih keberkahan ilmu. Ya, yang tersibukkan apa? Wah, ini sana udah bikin majelis taklim nih. Yuk kita bikin juga majelis taklim. Nanti kita panggil ustaz ini, kita panggil ustaz ini. Begitu ustaznya datang, panitianya belum nongol, pesertanya belum nongol, ini nggak punya adab namanya. Bagaimana mau mendapatkan keberkahan ilmu? Maka saya menegaskan betapa mulianya ilmu dan para ulama di depan utusan raja. Jadi kalau raja mau ilmu, suruh datang ke sini, katanya Said. Jangan saya disuruh ke sana. Siapa dia? Dia yang butuh, dia yang ke sini. Di masjid ini banyak space luas. Apa dia tidak mau bergabung dengan para penuntut ilmu yang miskin-miskin ini? Karena memang para penuntut ilmu di zaman itu kan memang fakir-fakir, miskin. Jadi Said mengatakan apa? Jangan mentang-mentang dia raja, terbiasa bergaul dengan orang-orang kaya, terus gak mau duduk menjadi majelis ilmu dengan orang-orang fakir. Maka Imam Syafi'i berkata apa? 2 orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, sombong dan pemalu. Sombong itu biasanya karena kedudukan, kekayaan, posisi, jabatan. Pemalu biasanya karena ya kemiskinan, jelek rupa, status sosial yang rendah. Maka singkirkan ini agar bisa mendapatkan ilmu. Lihatlah majelis ini. Masih banyak space. Suruh dia datang ke sini. Kalau dia nggak tahu ilmu, jangan salahkan saya, dia nggak mau datang ke sini. Gitu katanya Said. Maka utusan ini kebingungan. Satu sisi dia takjub dengan wibawanya Sa'id bin Musayyib, ya. Dan waktu itu dia belum kenal dengan Sa'id bin Musayyib. Sisi yang lain dia takut dengan perintah sang raja. Tapi karena diusir oleh Said, pulang sana balik. Dia pun pulang kembali ke tenda sang Amirul Mukminin. Maka dia kembali dan melapor berkata, wahai mukminin, saya tidak menemukan yang menurut saya orang yang paling alim di situ kecuali 1 orang. Masalahnya 1 orang itu ketika saya panggil, saya jelaskan duduk perkaranya, dia nggak mau, bahkan dia menyuruh engkau yang datang ke sana. Dia nggak mau datang ke sini. Maka Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan berkata, itu orang pasti Sa'id bin Musayyib. Subhanallah. Jadi sang raja langsung tahu. Yang berani nolak saya mentah-mentah itu masih 1 orang itu, Sa'id bin Musayyib. Menunjukkan apa? Wibawa, ulama. Jadi menolak popularitas sunnatullah, Allah jadikan dia terkenal. Maka Abdul Malik menghela nafas panjang sambil ngurus dadanya, ya, dia sambil ngorok-ngorok kepala gini. Itu mesti Sa'id bin Musayyib ini. Dan begitu orangnya, yang bisa tunduk di depan raja. Kita harus tunduk kepada dia. Luar biasa.
Maka berangkatlah ya Abdul Malik bin Marwan beserta putra-putranya dan pengawalnya menuju masjid belajar kepada Sa'id bin Musayyib. Selesai pelajaran, kembali ke tendanya mau istirahat, maka putra-putra Abdul Malik bin Marwan heran. Wahai ayah, siapa itu kakek tua? Ya, yang berani menentang perintahmu. Engkau suruh dia datang ke tenda kita, dia tak mau, malah kita yang harus mendatangi kajian dia. Emang siapa dia? Sedangkan ya raja-raja Romawi aja tunduk kepada dirimu. Karena waktu itu kekuasaan kaum muslimin sudah menguasai daerah-daerah Romawi. Sedangkan dunia tunduk, raja-raja Romawi tunduk kepada dirimu, wahai ayah. Maka berkatalah kakaknya yang paling besar, ya, kepada adiknya yang kecil ini, wahai adikku, orang tua yang kita temui tadi, dialah orang yang memiliki putri cantik, lalu dilamar oleh ayah kita untuk kakakmu Al-Walid, tapi ditolak mentah-mentah. Wah, sama adik makin emosi. Udah nggak mau diundang untuk isi pengajian. Kemudian dulu ternyata pernah tragedi, sang ayah melamarkan putrinya. Ya, sang ayah melamarkan putrinya untuk dinikahkan dengan salah satu putra yang bernama Al-Walid, malah ditolak mentah-mentah. Bahkan dinikahkan dengan seorang pelajar yang miskin. Nanti saya ceritakan kisah terakhir. Orangnya jadi benar tuh, orang tua. Katanya, anak yang paling kecil. Maka sang kakak berkata, singkat ceritanya ya, ini soalnya panjang banget. Jadi dulu ketika ayah kita melamarkan putri si orang tua itu, namanya Sa'id bin Musayyib. Putrinya itu cantik, hafizah, cerdas, faham agama, salihah. Tapi dia tolak. Enggak berapa lama kemudian, selang 2 hari, dapat kabar putrinya itu nikah dengan seorang pemuda miskin. Maka ayahku makin tersinggung. Didatangi itu pas pernikahan. Ya, kita tersinggung. Ternyata apa? Saya berkata, anakku ini terbiasa dengan hidup seadanya. Ya, putriku ini terbiasa dengan hidup seadanya. Aku khawatir kalau dia menikah dengan putra raja. Aku khawatir kalau dia hidup di tengah-tengah istana raja yang penuh dengan kemewahan, nyaman, semua serba ada, dia hilang, agamanya hilang. Dia lupa daratan. Maka itulah sebab kenapa putriku aku nikahkan dengan laki-laki yang fakir. Ini alasan satu. Alasan keduanya, karena sang ayah memilihkan seorang penuntut ilmu, murid terbaiknya. Paling alim, tapi gak diceritakan kepada raja. Nah, khawatir rajanya tersinggung. Jadi ini ayah yang cerdas. Nah, sekarang bagian terakhir, bagaimana kisah pernikahan anaknya. Jadi setelah ditolak itu lamaran sang raja, maka Said melihat salah seorang muridnya, udah 2 hari nggak kelihatan. 2 hari nggak kelihatan. Cari-cari ketemu. Ketemu di jalan, kau kemana saja aku cari-cari. Dia bilang, saya bekerja, wahai guru. Karena sudah 2 hari saya tidak makan. Ini hari ketiga. Saya mau kerja dulu untuk cari makan. Kata Said, ayo ikut saya dulu ke masjid. Ikut saya dulu ke rumah. Rumah, jamu makan. Maka Said berkata, wahai anak muda, mau nggak engkau menikah? Kata anak muda ini, ya bukan masalah mau atau nggak mau, wahai guru. Saya untuk makan pribadi saya aja susah, mau ngasih makan anak orang pula. Dan lagi siapa pula yang mau sama saya, anak gadis. Dan mertua mana pula yang mau sama saya. Kata sang guru, ada. Ada yang mau dan bersedia untuk menjadikan kau sebagai suaminya sekaligus menantu. Tapi guru, kalaupun ada, apa yang harus saya siapkan? Saya nggak punya apa-apa. Katanya tuan guru ini, kata gurunya, udah, semua udah disiapkan. Lu tinggal mau apa enggak?
Jadi saya sudah melihat ketakwaan ini anak muda, ya, kejujurannya, keilmuannya, kefakihannya, kesolehannya. Kata sang murid, waduh saya juga nggak tahu nih, gimana terima atau enggak. Udah terima aja, mau nggak? Kamu tinggal duduk manis, ijab kabul selesai. Kata muridnya, ya sudah deh, sama siapa guru? Sama putri kandung saya. Kaget ini murid. Kenapa? Putri kandungnya ini idaman para laki-laki di Madinah waktu itu. Ya, karena seorang dikenal sebagai wanita yang cantik jelita. Ya, di kalangan para ummahat dikenal sebagai wanita yang cantik, salihah, hafizah, ya, pinter. Jadi seperti ketiban durian runtuh, udah nikah tinggal datang, yang didapat malah putri gurunya sendiri, putri ulama. Apa pelajaran dari sini bisa kita petik? Yaitu peran penting seorang ayah untuk mencarikan jodoh buat putrinya. Atau seorang kakak laki-laki mencarikan jodoh untuk adik perempuannya, atau adik laki-laki mencarikan jodoh untuk kakak perempuannya. Karena tidak selamanya wanita itu menunggu. Ya, jadi boleh sang ayah, sang kakak laki-laki, sang adik laki-laki bergerilya mencarikan jodoh yang pas untuk putrinya atau kakak adik perempuannya. Ya, ini menunjukkan kecerdasan Said. Ya, anak yang biasa hidup sederhana ya cocoknya dengan laki-laki yang biasa hidup sederhana. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Selesai pembahasan kita. Barakallahu li wa lakum, wallahu a'lam. Kalau ada yang bertanya silakan. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya tadi. Lalu kita sampai di sesi tanya jawab. Jadi silakan untuk jamaah bisnis yang ingin bertanya bisa bertanya langsung dengan open mic atau bisa menulis pertanyaannya di kolom chat box. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Bisa raise hand. Ya, belum ada. Saya izin membacakan dari kolom chat box. Hanya copy dulu ke Tuan agar semuanya bisa baca. Ada? Ada, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, sebenarnya jodoh itu bisa dicari apa tidak nih Ustaz? Berdasarkan penjelasan Ustaz tadi, apa yang kita cari akan kita dapat. Bagaimana konteksnya jika dikaitkan dengan jodoh? Iya. Ya, jodoh itu dicari. Ya, dicari dengan cara apa? Ya, dengan menunggu, pasif atau aktif. Ya, jadi mencari jodoh bisa dengan cara yang pasif, yaitu menunggu, atau kasih CV ke perantara gitu sambil menunggu keputusan, atau biro jodoh. Kayak biro jodohnya Rumah Show punya Ustaz Abdul. Ya. Atau bisa dengan mode aktif. Kita yang bergerilya. Dan barang siapa yang sungguh-sungguh ya dia akan mendapatkan. Insya Allah dia akan mendapatkan, insya Allah. Maka apa yang kau cari akan kau temukan. Kau yang mencari yang memang benar-benar pengen cari yang saleh, yang kau temukan. Kau mencari yang sekedar cantik, ya bakal kau temukan. Ya, apa yang kau benar-benar menjadi minat di hatimu, kau akan temukan itu. Jadi jodoh dicari dengan cara pasif maupun aktif. Wallahu a'lam. Berikutnya. Pertanyaan kedua. Terima kasih Ustadz atas materinya. Izin bertanya untuk mengenai nama tadi. Kalau orangnya memang dipanggil dengan nama yang baik, tapi kalau nama aslinya itu yang di Ustadz bilang kurang baik, tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana nanti ketika menikah di ijab kabul itu pakai nama yang mana Ustadz? Terima kasih. Ya, kalau ini kan legalitas negara ya. Karena ini KUA adalah utusan dari negara, harus disebutkan nama panjang, maka nggak mengapa. Darurat.
Ya, tidak mengapa. Adapun nama panggilan yang dipanggil sehari-hari, pilih nama yang baik dari potongan namanya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Afwan jika di luar topik karena sedikit urgent. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya seorang wanita bersikap ketika didatangi beberapa ikhwan dengan tujuan menikah, tetapi wanita tersebut merasa belum siap dan merasa kurang cocok dengan ikhwan yang datang? Dan jika wanita tersebut menolak, apakah ini akan menjadi masalah, Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya. Ya, kalau memang belum siap secara keilmuan, ya, maka silahkan dipersiapkan dulu. Cuman jangan terlalu sering menolak, kecuali Anda bikin pengumuman, pokoknya sebelum usia gini enggak. Jadi orang-orang juga tahu. Ya, misalnya enggak, saya nanti 24 tahun misalnya begitu. Ya. Jadi orang-orang kan lihat, oh ya sudah, percuma lu ke sana, wong. Dia targetnya usia 24 tahun kok, baru dibuka pintunya. Kalau perlu pasang status. Ya. Not married until 24. Namun jadi wanita jangan kelamaan, ya, karena betapa banyak kasus, ya, karena mengejar sesuatu, mengejar karir misalnya, akhirnya lama kelamaan malah ya ketuaan nanti. Dan kalau sudah wanita terlalu tua, nanti dapatnya laki yang lebih tua lagi. Nanti repotnya punya anak, fisiknya udah lemah, harus ngurus anak, repot. Jadi kalau memang misalnya belum cocok dengan ikhwan yang datang atau belum siap, silahkan cocok disiap-siapkan dulu. Ya, kalau belum cocok, cocoknya cocok karena apa dulu nih? Misalnya sudah siap tapi belum cocok. Nah, cocoknya cocok apa? Kalau cocok karena yang datang pakai Toyota Supra, yang datang pakai Honda Supra, Anda belum cocok, nunggu yang datang pakai Toyota Supra, ya ini resiko tanggung sendiri. Ya, Nabi bersabda apa? Apabila sudah datang kepada kalian laki-laki yang soleh melamar, maka terima. Kemudian jika wanita tersebut menolak, apakah ini akan menjadi masalah? Ya bisa jadi, saya tidak katakan pasti jadi masalah, tapi bisa jadi. Bisa jadi masalah yang bisa mendatang, karena keseringan menolak, para ikhwan akan berkata yang di kalangan mereka, wah itu akhwat yang sana kayaknya levelnya terlalu tinggi, susah. Kecuali Anda dari awal sudah pasang standar, misalnya pokoknya sebelum usia segini saya nggak akan menikah. Selesai dulu ini misalnya, selesai dulu kuliah misalnya, begitu. Dan hendaklah menolak dengan cara yang baik. Ya, menolak dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya. Apakah dari jamaah ada yang ingin bertanya kembali? Dan juga diingatkan kepada jamaah bisnis yang belum menuliskan absen di chatbox, silakan menulisnya. Dari FKWI bisa menuliskan NIM serta namanya, dan bila dari FKWI cukup dengan menuliskan nama. Mungkin kita tunggu beberapa menit Ustaz, mungkin ada yang sedang menulis pertanyaan.
Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita di sore hari ini. Barakallahu fiikum. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di atas Islam dan di atas sunnah Nabi-Nya. Dan semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua dari mara bahaya dan dari penyakit-penyakit yang mematikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materi dan jawaban dari pertanyaan. Kita semua bisa menyadari dari tokoh yang beliau sampaikan dan bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Baik, untuk seluruh jamaah kajian Kismis Dunia, kita cukupkan pertemuan Kismis pada sore kali ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pekan depan di hari yang sama dan jam yang sama dengan tema kabair, dosa-dosa besar. Untuk pengumuman lebih lanjutnya nanti bisa ditunggu dari panitia. Karena tadi sudah ditutup dengan doa kafaratul majlis oleh Ustaz. Saya sebagai Muhaji Kasim Haq, sebagai MC pada Kismis kali ini, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.